Haleluya. Puji nama Tuhan, Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama. Saya percaya setiap kita tetap bersemangat ya, tetap bersemangat untuk menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Katakan amin Bapak Ibu. Haleluya. Ya. Pesan Tuhan buat setiap kita adalah gini Bapak Ibu. Tuhan rindu memberikan pertambahan atau perluasan. Wow. Tuhan rindu memberikan pertambahan atau perluasan. Ya. Pertanyaannya adalah gini Bapak Ibu. Kalau Tuhan rindu memberikan pertambahan atau perluasan, dari pihak kita orang percaya bagaimana? Ya. Kan gitu kan. Kalau Tuhan rindu memberikan pertambahan atau perluasan, dari pihak orang percaya bagaimana? Rindu atau tidak kan gitu. Rindu atau tidak terjadinya pertambahan atau perluasan tersebut di dalam kehidupan setiap kita. Karena gini yang saya renungkan gini Bapak Ibu. Yang saya renungkan adalah penggenapan itu akan terjadi jika kita memiliki kerinduan yang sama dengan Tuhan. Tuhan kan rindu. Jangan-jangan gini, jangan sampai kita sebagai orang-orang percaya tidak punya kerinduan yang sama dengan Tuhan. Gak ketemu. Gitu loh. Tuhan mau limpahkan sesuatu yang besar buat setiap kita. Tapi kita tidak merindukannya gitu loh. Ya, jangan sampai Tuhan rindu kita tidak kan gitu. Ini yang membuat saya merenungkan ketika Pak Ishak sampaikan itu. Tuhan begitu rindu mencurahkan, memberikan perluasan, pertambahan di dalam kehidupan setiap kita. Jangan sampai kita sebagai anak-anak Tuhan tidak meresponinya dengan baik. Respon kita datar-datar saja. Respon kita biasa-biasa saja. Jangan sampai respon kita cuek. Ya, kita tidak peduli apa yang Tuhan sampaikan atau bicarakan kepada setiap kita. Kalau saya sangat merindukan itu terjadi Bapak Ibu. Haleluya. Saya percaya setiap kita Bapak Ibu. Ya. Coba kalau kita renungkan Bapak Ibu. Pesan Tuhan ini adalah kabar gembira buat setiap kita, katakan kabar gembira Bapak Ibu. Ini kabar sukacita. Kenapa saya sampaikan ini kabar gembira, kabar sukacita? Karena ada sesuatu, ada pertambahan. Seberapa kita yang rindu mengalami pertambahan di dalam kehidupan setiap kita? Mari katakan Bapak Ibu. Setiap kita. Dan Tuhan tegaskan ini, Tuhan memberikan pertambahan dan perluasan. Masalahnya gini, rindu enggak? Gitu. Ini menjadi doa saya Bapak Ibu. Apa yang Tuhan katakan, apa yang Tuhan sampaikan itu tergenapi di dalam kehidupan setiap kita. Dan saya sangat percaya itu. Bapak Gembala sudah sampaikan hari Selasa secara lengkap Bapak Ibu. Ayo ambil waktu kita belajar. Ya, mulai belajar mencatat. Ya. Kadang-kadang juga apa yang Tuhan sampaikan, kadang-kadang kan kita sulit menangkapnya. Coba dengar berulang-ulang. Pasti dapat sesuatu. Ya, karena ini yang saya biasakan. Mendengar dan mendengar. Meresponi dengan baik. Ya. Saya mempertanyakan kepada diri saya sendiri ketika Tuhan sampaikan pesan ini. Sejauh mana kesiapan saya merespon itu. Jangan-jangan saya nggak rindu. Nah itu tuh masalahnya tuh. Mari kita lihat firman Tuhan Bapak Ibu. Mari kita lihat firman Tuhan. Ini yang menjadi dasarnya Bapak Ibu. Di dalam Mazmur 115 ayat 14 sampai 15. Nanti Bapak Ibu baca dalam satu perikop ya. Tapi kita akan lihat ayat 14 sampai 15 ini yang menjadi dasar kita Bapak Ibu. Apa yang Tuhan sampaikan di dalam firman Tuhan ini Bapak Ibu. Dikatakan kiranya Tuhan memberi apa? Pertambahan kepada siapa Bapak Ibu? Kepada kamu. Diulang lagi, kepada kamu. Dan kepada anak-anakmu. Itu begitu lengkap dan jelas.
kepada kamu, kepada anak-anakmu. Ayat 15, diberkatilah kamu oleh Tuhan yang menjadikan apa? Langit dan bumi. Jadi kita bisa melihat tentang kerinduan hati Tuhan berdasarkan ayat ini Bapak Ibu. Dikatakan kiranya Tuhan memberi pertambahan kepada kamu. Ya. Kalau kita tangkap apa yang Pak Ishak sampaikan, pertambahan yang dari Tuhan itu tergantung wadah yang kita siapkan loh. Tergantung kapasitas, kesanggupan, daya tampung itu. Jangan sampai Tuhan mencurahkan sesuatu, memberikan pertambahan, gak ada wadah Bapak Ibu. Ya. Kita pernah belajar tentang kisah perempuan minyak seorang janda. Ketika Nabi Elisa mengatakan, oke, kumpulkan setiap buli-buli yang kosong kepada tetanggamu. Jangan terlalu sedikit firman Tuhan katakan. Ya kan? Dia kumpulkan sesuai dengan kemampuannya. Apa yang terjadi ketika dikumpulkan, ketika minyak itu dituangkan Bapak Ibu. Itu minyak terus mengalir. Ya. Ketika buli-buli itu sudah tidak ada lagi Bapak Ibu. Minyak apa yang terjadi? Berhenti loh. Ternyata tergantung kesanggupan. Buat saya siapkan wadah yang banyak. Ini Tuhan sedang melakukan pertambahan dan perluasan. Jangan sedikit. Amin Bapak Ibu. Siapkan yang banyak. Pertambahan itu tidak Tuhan kasih batasan loh. Pertambahan dan perluasan atau perluasan. Bicara tentang perluasan Bapak Ibu, kita bisa belajar kepada kehidupan seorang Abraham Bapak Ibu. Mari kita lihat firman Tuhan di dalam Kejadian pasal 13. Ayat 14-15 Bapak Ibu. Apa yang dikatakan di dalam Kejadian pasal 13 ini? Setelah Lot berpisah daripada Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri ke timur dari barat, utara dan selatan. Ayat 15. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu, apa yang Tuhan katakan? Akan apa? Akan kuberikan. Tuhan gak bilang akan kusembunyikan, tidak. Akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Untuk apa? Selama-lamanya. Lot mengambil sesuatu yang terbaik dalam hidupnya menurut versinya dia. Tapi kita lihat Tuhan memberikan perluasan yang sangat dahsyat kepada Abram. Batasannya apa? Sejauh mata memandang, Bapak Ibu. Seperti itulah yang Tuhan maksudkan memperluas, menambahkan perluasan di dalam kehidupan setiap kita. Mari kita memandang sejauh apa yang kita bisa lihat. Saya percaya Tuhan tidak pernah gagal terhadap pesannya Bapak Ibu. Ya. Bahwa di dalam inti pesan Tuhan dikatakan, bukan sekedar mengiming-imingi kita dengan adanya rencana pertambahan atas manusia. Tuhan tekankan ini bukan sekedar janji loh. Wow. Bukan sekedar mengiming-imingi tanpa ada solusi. Tapi jangan lupa Tuhan sedang mengajar kita banyak hal Bapak Ibu. Tuhan mau kita memahami tentang maksud daripada Tuhan di balik pertambahan dan apa yang harus kita persiapkan. Ternyata gini kuncinya, ada persiapan Bapak Ibu. Pak Ishak sudah jabarkan itu dengan jelas. Ya. Jangan hanya bisa ngeklaim, tapi gini, gak ada persiapan. Mana dong janjinya Tuhan? Tapi gak ada persiapan. Mana dong pertambahan Tuhan? Mana mujizat? Mana perluasan itu? Selama kita tidak melakukan persiapan, gak ada hasil. Tuhan tidak lupa
menyisipkan tentang persiapkan. Harus ada persiapan. Bukan cukup hanya rindu juga, tidak. Rindu oke. Tapi kalau tidak ada persiapan yang dilakukan, maka hasilnya gak maksimal Bapak Ibu. Ya. Secara cepat Bapak Ibu ya, dua hal yang disampaikan Pak Ishak secara cepat Bapak Ibu. Yang pertama gini Bapak Ibu, dua prinsip ini. Pahami bahwa dibutuhkan wadah untuk menampung pertambahan yang Tuhan berikan. Itu yang pertama yang Pak Ishak sampaikan. Yang kedua, pahami bahwa Tuhan sebetulnya telah menolong kita mempersiapkan wadah yang cukup untuk menampung pertambahan yang akan Ia berikan. Puji Tuhan Bapak Ibu. Pagi hari ini kita akan belajar 3 kunci terjadinya pertambahan atau perluasan di dalam kehidupan setiap kita. 3 kunci secara cepat ini kita sama-sama tangkap Bapak Ibu. Yang pertama, kunci yang pertama adalah belajar percaya terhadap perkataan atau perintah yang Tuhan sampaikan. Saya ulangi Bapak Ibu, kunci yang pertama adalah mau belajar percaya terhadap perkataan atau perintah yang Tuhan sampaikan. Apa hubungannya pertambahan dengan mempercayai perkataan atau perintah dari Tuhan? Nah, kita mau belajar bersama-sama Bapak Ibu. Saya kasih contoh Bapak Ibu. Kita pernah belajar tentang kehidupan Petrus yang menjala ikan tanpa menangkap apapun Bapak Ibu. Pernah kita pelajari ya. Alkitab mengatakan semalam-malaman tidak mendapatkan tangkapan apapun. Ya kita tahu Petrus dan rekan-rekannya ada seorang nelayan yang sangat luar biasa. Tetapi mereka semalam-malaman tidak menangkap apapun. Ya, kita nanti Bapak Ibu lihat di dalam Lukas pasal 5 ayat 5 sampai 7 ya. Injil Lukas pasal 5. Tetapi Yesus ketika menghampiri mereka, memberikan perintah. Tebarkan jalamu lebih dalam. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Kita bisa melihat di situ ada tangkapan ikan yang sangat luar biasa. Bahkan Alkitab tegaskan ini Bapak Ibu. Satu perahu itu gak cukup. Alkitab katakan 2 perahu hampir tenggelam. Bagaimana kalau Simon Petrus Bapak Ibu tidak mempercayai apa yang diperintahkan oleh Tuhan? Pertambahan itu tidak akan terjadi. Namun ketika seseorang percaya terhadap perintah Tuhan, ada sesuatu yang dahsyat terjadi Bapak Ibu. Ada pertambahan yang terjadi. Enggak kira-kira pertambahannya. Alkitab mengatakan 2 perahu hampir tenggelam. Ketika kita kembali kepada Mazmur 115 Bapak Ibu. Ternyata Tuhan juga menekankan tentang hati yang percaya loh Bapak Ibu. Percayalah, percayalah, percayalah. Pak Ishak sudah jabarkan, Pak Petrus juga di dalam doa pengurapan sudah jabarkan. Ya, di dalam Mazmur 115 ayat 9 sampai 11. Di situ ditegaskan, berulang-ulang dikatakan percayalah, percayalah, percayalah. Karena waktu kita belajar percaya, ada janji berkat pertambahan yang Tuhan genapi. Katakan amin Bapak Ibu. Bagaimana kalau kita tidak percaya apa yang Tuhan perintahkan, apa yang Tuhan firmankan, apa yang Tuhan sampaikan. Jadi percaya itu penting Bapak Ibu. Ketika Tuhan mengatakan Tuhan akan memberikan pertambahan dan perluasan. Pegang itu. Kita harus percayai itu. Waktu kita percayai dan lakukan bagian kita, maka akan terjadi penggenapan di dalam kehidupan setiap kita. Katakan amin Bapak Ibu. Itu kunci yang pertama yang kita lihat Bapak Ibu. Kunci yang kedua. Kunci yang kedua adalah belajar setia terhadap perkara kecil. Pak Ishak sempat singgung ini Bapak Ibu ya. Ini berbicara tentang tanggung jawab. Ya. Yang kedua adalah belajar setia terhadap perkara kecil. Ya. Karena pertambahan atau perluasan itu dimulai dari hal-hal yang kecil Bapak Ibu. Mari kita lihat firman Tuhan di dalam Lukas pasal 16 ayat 10. Apa yang firman Tuhan katakan di sini Bapak Ibu?
Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara apa? Besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Pak Ishak kemarin Bapak Ibu sampaikan tentang perumpamaan talenta. Ada yang dipercayakan 5, ada yang dipercayakan 2, ada yang dipercayakan 1. Yang 5 terjadi pelipat gandaan menjadi 10. Yang 2 menjadi 4. Yang 1, ini yang 1 parah sekali Bapak Ibu. Saya coba merenungkan ulang apa yang Bapak Gembala sampaikan. Iya. Jangan-jangan kita ada di posisi yang 1 nih. Ya. Ketika dikasih dipercayakan 1, malah menguburnya. Ada teguran loh. Dikatakan pemalas. Ternyata ada respon yang tepat Bapak Ibu. 5 jadi 10, 2 menjadi 4, 1 tetap 1. Ya. Ketika saya merenungkan ini saya diingatkan tentang kehidupan Daud Bapak Ibu. Kita pernah belajar tentang perjalanan kehidupan Daud. Daud itu tidak langsung jadi raja, betul ya Bapak Ibu? Daud memulai dengan hal-hal yang kecil. Bertanggung jawab dari hal-hal yang kecil. Mengembalakan kambing domba 2-3 ekor Bapak Ibu. Dengan setia, dengan penuh tanggung jawab. Kita bisa lihat Bapak Ibu, kehidupan Daud tidak hanya berjalan begitu-begitu saja. Orang lihat dia mungkin, orang-orang sekitar dia, sebagai hanya gembala. Kambing domba 2-3 ekor. Waktu dipercayakan untuk mengantarkan makanan buat kakak-kakaknya di pertempuran. Daud lakukan dengan segenap hatinya. Ternyata gini Bapak Ibu, perjalanan itu, kesetiaan dalam melakukan perkara kecil, membawa Daud terbang tinggi Bapak Ibu. Wow, dari seorang gembala kambing domba menjadi seorang raja. Satu bangsa yang besar. Kalau kita merindukan pertambahan atau perluasan terjadi Bapak Ibu. Nah, mari kita belajar dari tanggung jawab yang Tuhan percayakan dari hal-hal yang kecil. Tuhan juga tahu tentang kapasitas kita. Tuhan juga tahu tentang kemampuan kita. Tapi Tuhan ingatkan ketika saya mempelajari iya ya. Itu kerinduan Tuhan memberikan pertambahan dan perluasan. Tapi juga Tuhan ingat. Tuhan juga melihat tentang apa yang kita betul-betul setia nggak dalam perkara-perkara kecil yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan setiap kita. Timotius Bapak Ibu tidak langsung jadi seorang gembala. Dididik, diperlengkapi, dipersiapkan terlebih dahulu. Baru dia menjadi seorang pengajar yang hebat, seorang gembala yang hebat. Dari hal-hal yang kecil. Yosua kita pernah belajar. Awalnya jadi pesuruh. Akhirnya Tuhan angkat di wilayah yang lebih luas untuk memimpin juga. Saya percaya setiap kita merindukan tentang pertambahan itu Bapak Ibu. Perluasan di dalam kehidupan setiap kita. Namun pertanyaannya gini, sudahkah kita belajar dari perkara-perkara kecil yang Tuhan percayakan? Yang namanya membangun gedung Bapak Ibu, gak langsung tiba-tiba jadi gedung. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kalau waktunya pertambahan, tidak ada satu orang pun yang bisa memberhentikan kita. Tuhan akan genapi. Ya, pertambahan, perluasan di segala aspek kehidupan setiap kita. Tuhan akan genapi, katakan amin Bapak Ibu. Itu kunci yang kedua. Yang terakhir Bapak Ibu. Kunci yang ketiga adalah belajar melayani pekerjaan Tuhan. Wow, belajar melayani pekerjaan Tuhan. Saya sangat percaya ada sesuatu yang akan Tuhan tambahkan waktu kita melayani pekerjaannya. Ada kuasa, ada urapan Roh Kudus yang terus ditambahkan lewat kehidupan setiap kita Bapak Ibu. Ibadah pengurapan Bapak Ibu hari Selasa malam Bapak Ibu. Ada sesuatu yang hebat yang terjadi di dalam kehidupan kita. Ya, setiap kita yang hadir Bapak Ibu ya. Saya gak ngerasain pertambahan. Saya mau sampaikan ada pertambahan di dalam kehidupan setiap kita. Ada urapan Tuhan, ada kuasa yang terus mengalir di dalam kehidupan setiap kita. Bukankah Tuhan memberikan pesan atau visi yang besar dalam tahun ini Bapak Ibu? Ada tugas kita loh.
Apa yang perlu Tuhan tambahkan waktu kita bersepakat, Tuhan, aku melayani pekerjaan Tuhan. Ada urapan Tuhan Bapak Ibu. Ada kuasa Tuhan. Yang terus Tuhan tambahkan. Kita pernah belajar tentang peristiwa Pentakosta. Bagaimana orang-orang percaya terus mengalami kepenuhan Roh Kudus. Ternyata yang saya lihat di sini, yang saya pelajari Bapak Ibu, di dalam Mazmur 115, kita mau lihat dasar firman Tuhan. Mazmur 115 ayat 4 sampai 8. Ternyata gini, ternyata ada tugas loh. Tugas kepada siapa yang Tuhan percayakan ini? Tugas kepada kaum Israel, kaum Harun, terhadap orang-orang percaya. Ya, Mazmur 115 ayat 4 sampai 8. Apa yang dikatakan di sini Bapak Ibu? Berhala-berhala mereka adalah perak dan emas. Buatan apa? Buatan tangan manusia. Mempunyai mulut tetapi tidak dapat berkata-kata. Mempunyai mata tetapi tidak dapat melihat. Mempunyai telinga tetapi tidak dapat mendengar. Mempunyai hidung tetapi tidak dapat mencium. Ayat 7. Mempunyai tangan tetapi tidak dapat meraba-raba. Mempunyai kaki tetapi tidak dapat berjalan. Dan tidak dapat memberi suara dengan kerongkongannya. Jadi kita bisa melihat di sini. Ada tugas yang Tuhan percayakan bagi kaum Israel, kaum Harun, dan bagi kita sebagai orang-orang percaya. Tugasnya apa? Menjangkau orang-orang gini, penyembah-penyembah berhala. Jadi saya lihat ketika Tuhan mengatakan pertambahan, ternyata gini, ada pekerjaan Tuhan yang besar yang harus kita laksanakan Bapak Ibu. Ada orang-orang yang kita harus layani pekerjaan Tuhan itu. Ada orang-orang yang tersesat. Ada orang-orang yang belum mengalami Tuhan. Itu dibebankan kepada orang-orang yang sudah ngalamin Tuhan. Untuk melakukan pekerjaannya. Saya sangat percaya Bapak Ibu. Waktu kita memutuskan kita mau melayani pekerjaan Tuhan. Ada sesuatu yang ditambah-tambahkan. Bukan hanya kuasa dan urapan. Tetapi segala apa yang kita butuhkan untuk melayani Tuhan. Itu yang Tuhan tambah-tambahkan di dalam kehidupan setiap kita. Jadi saya mendorong setiap kita Bapak Ibu. Mari kita tangkap pesan Tuhan ini. Ketika Tuhan mengatakan ada pertambahan, ada perluasan. Ya, respon kita gini. Mesti kita semangat Bapak Ibu. Lebih semangat, lebih antusias untuk melayani Tuhan pekerjaannya. Amin Bapak Ibu ya. Saya percaya apa yang Tuhan sampaikan dalam minggu ini. Itu terjadi, itu dibuahi di dalam kehidupan setiap kita. Jadi 3 hal ini. 3 kunci ini yang sama-sama kita tangkap Bapak Ibu. Yang pertama adalah belajar percaya terhadap perkataan atau perintah yang Tuhan sampaikan. Yang kedua belajar setia terhadap perkara kecil. Yang ketiga belajar melayani pekerjaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati setiap kita.